Hei, 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 oke kita undang dulu Kak Indri. Halo Jeffrey. Alright, kita join lagi. Tadi ada sedikit gangguan. Oke, Kak Indri udah join lagi. Yep, alright. Jadi kita masih menunggu, sorry semua para viewers. Jadi tadi ada sedikit gangguan teknis terkait sinyal. Ya karena itu jadi kita invite ulang dengan Kak Indri. Oke, alhamdulillah Kak Indri. Sorry Kak Indri tadi gangguan Kak. Nggak apa-apa. Gak apa-apa Kak ya. Oke, alhamdulillah Kak tadi udah ada 7 yang nonton. Alhamdulillah Kak ya. Cukup banyak viewer kita kali ini menandakan bahwa banyak orang yang peduli tentang topik ini loh Kak. Ya, pasti harus ya. Ya harus Kak ya. Oke, sebelum kita bahas topik ini mungkin kita perkenalan dulu nih dengan Kak Indri. Kak Indri mungkin boleh dikenalkan sedikit tentang diri Kakak, perkenalan singkat tentang Kakak gitu, boleh Kak, silakan. Apa ya? Ya, saya asli orang Palembang, lahir di Oke. Palembang, sekolah di Palembang, cuman karena tugas jadi keliling-keliling. Oke, tugas keliling-keliling Kak ya. Oke, Kak, kalau di profil flyer nih Kak Indri ini ya, Pak senior, jurnalis senior ya Kak ya. Ya, bisa dibilang begitu, karena sudah 40 plus ya. Oh, 40 plus ya, banyak umurnya 40 plus atau karir di bidang Jadi jurnalis. senior, jadi senior. Apa Daripada Kak? jadul kan, jadi mending senior lah. Senior ya, oke. Kak, kalau boleh tahu mungkin Kakak dulu udah berapa tahun nggak jadi jurnalis Kak? 20 tahun ya. Oh, udah 20 tahun jadi jurnalis Kak ya? Hmm. Oke, jadi udah banyak kayak tentang apa hal yang Kakak tulis terkait dengan mungkin sejarah Palembang atau hal lain gitu ya. Ya, saya di Palembang memang cuman 2 tahun, tapi sering juga nulis soal Palembang, terutama isu-isu terkini ya. Oh, isu-isu terkini Kak ya? Palembang Oke. kan berkembangnya pesat ya, pesat banget. Oh, pesat banget ya. Sejak kapan Kak Palembang tuh pesat banget perkembangannya Kak menurut Kakak sebagai jurnalis? Pandangan Kakak. Sejak itu ya, PON ya, sejak PON. Oh, sejak PON Kak ya? Sejak PON 2004 kayaknya. PON Ah, sebenarnya sudah dari dulu ya, sudah dari zaman Pak Gubernurnya Pak Rosian Arsat itu kan itu apa ya, PON ya kalau nggak salah ya. oh gitu ya. Oke, oke, Eh, baik. Sejak itu kan banyak event-event nasional bahkan internasional, Palembang jadi tuan rumah. Hmm, Jadi pembangunannya luar biasa. oke, baik. Jadi sejak PON itu emang sih, sejak PON itu perkembangan Palembang tuh menanjak ya. Jadi banyak sekali investor yang masuk ya Kak ya. Hmm. Oke, mungkin karena banyak investor yang masuk tadi Kak, jadi mungkin ada kepikiran bahwa kantor wali kota itu mau dilego gitu Kak, ya kali Kak ya. Seharusnya sih kantor ledeng tuh aset ya, Ah, seharusnya. oh, Karena sama. turis itu kan banyak yang wisatawan kan banyak yang justru pengen mencari tuh nggak melulu yang modern tapi kan yang bersejarah ya, Hmm, heritage gitu. Sekarang kan banyak Instagramable ya kalau ya. zaman sekarang. Oh ya betul. Ya, justru Sebenarnya yang itu aset yang klasik ya bagus. Kak ya. Hmm? Yang Instagramable tuh yang klasik malahan ya Kak ya. Justru yang klasik, bener, justru yang klasik. Kita lihat kayak Roma, Colosseum tuh kan yang menara miring, itu kan justru tuanya itu kan yang jadi menarik kan. Ah betul betul Kak. Big Oh, Ben di Inggris, di UK itu juga karena tua, makanya menarik. Jadi jadi sebenarnya masalah kemasan sih. oke baik. Ya, oke gini Kak, jadi mungkin kita bahas dulu aja Kak sebelum dia, mungkin kita bahas dulu Kak, sejarah Bangkan Legend itu apa sih Kak? Mungkin bisa dijelaskan pada viewer. Ini udah banyak loh Kak, udah ada 13, 14. Ini udah ada yang komen dari Mas Agus Efriansa, kantor wali kota tuh aset. Wah, dia ngasih jempol tuh ke kakak tuh.
Oke Kak, mungkin bisa jelasin dulu Kak, sejarah dari kantor wali kota sini, kantor ini itu seperti apa Kak? Jadi kan kalau orang Palembang, terutama yang pernah ke Palembang itu pasti tahu ya, kantor Ledeng, kantor wali kota itu kan salah satu ikon ya Palembang ya, selain Ampera. Oke, Jadi itu bangunan Belanda, bangunan lama, dan Belanda ini juga memang banyak membangun bangunan sejenis di Indonesia. Ada beberapa di kota lain. oke, Jadi misalnya seperti di Malang, di Magelang, di Jakarta juga ada, di Manggarai, eh, oke. juga di Pasuruan juga ada. Jadi ini Hmm. bangunan yang memang didesain, namanya kantor ledeng karena ini memang bangunan semacam water toren, Oke, tangki penyediaan air bersih buat kota, ya. Jadi kalau kantor ledeng Palembang ini untuk hampir sama dengan gedung sate di Bandung, sekitar 100 tahun. Tapi uh, hampir sama dengan gedung sate di Bandung, tapi tepatnya ini kantor ledeng itu dibangun 1928 ya. 1928. Di Oke. 1928. Seratus Pembangunannya 3 tahun. Selesainya 1931. 102 tahun Kak ya? Udah kayak berarti ya umurnya ya. Mungkin ya. Oke. Uh, Hmm. Sekitar itu. Jadi yang membangun itu waktu itu kan kota Palembang masih dipegang oleh wali kota Hindia Belanda ya, jadi masih dalam kekuasaan Belanda. Jadi yang bangun itu Belanda. Oke, jadi yang mau bangun itu Uh, Memang Belanda, yang bangun Belanda. Jadi arsiteknya itu dari Surabaya, tapi warga kebangsaan Belanda. Namanya hmm. Insinyur siapa tadi ya? Insinyur Smith ya kalau nggak salah. Uh-uh. Jadi arsitek ini mendesain kantor ledeng Palembang itu tidak sebagai dengan fungsi yang tidak sebagai water toren saja. Jadi dia desainnya multifungsi. Nah, Oke. jadi ada tingginya itu sekitar 35 meter. Hmm. Lantai pertama, kedua itu dipakai sebagai kantor pusat pemerintahan. Nah, Hmm. water toren itu yang paling atas. Tandon airnya itu yang paling atas. Tapi Oke. besar, ada sekitar 1.200 meter kubik kapasitasnya. Oh, jadi makanya itu Kak bentuk bentuk kantor wali kota itu kayak ada di atas tuh kayak iya kayak Ya, kayak apa ya, itu untuk penampung airnya gitu kayak. cuman kan saat Indonesia merdeka, kantor ledeng ini juga punya nilai historis loh. Karena Oke. waktu Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, pemuda-pemuda Palembang tuh kan berani-berani ya. Iya oke. Mereka tuh manjat, manjat kantor ledeng, lalu Sebentar lagi loading kayak istrinya. Oke. Kak, jalan Kak. Sekarang. oke jelas. Nah, Oke oke lanjut Kak. Sorry Kak, tadi muter-muter soalnya Kak jaringan. Oke lanjut Kak. iya jaringan ya. Jadi ya itu nilai historisnya juga tinggi. Hmm. Karena saya ulangin ya, jadi waktu 17 Agustus 1945 itu Hmm. juga pemuda di Palembang itu ada beberapa nama yang sekarang terkenal ya, pejuang-pejuang Palembang yang sekarang diabadikan namanya jadi nama-nama jalan, termasuk Kapten Arifai. Nah Oke. itu beliau-beliau itu tuh manjat kantor ledeng lalu mengibarkan bendera di keempat sisinya itu. Oh jadi Kapten Arifah itu pahlawan dari kota Palembang. Palembang. Iya, dari Nah, Palembang. untuk Betul. viewer ya, yang sering nyebut jalan Kapten Arifai, Kapten Arifai, Kapten Arifai itu siapa? Iya, itu Palembang. Kita tahu bang. Akagani juga dari Palembang. Akagani juga dari Palembang. Jadi semua itu jadi benar-benar pemuda Palembang tuh dulu berani-berani karena itu kan kantor ledeng itu simbol kolonialisme ya di Palembang ya. Oke. Dan mereka mengibarkan
bendera di sana gitu. Oke. Nah, Oh, jadi kemudian ada saat kejadian historis juga berarti di kantor wali kota itu, Kak, ya, dengan iya, beberapa benar, ya. sangat historis banget. Itu benar-benar historis. Mungkin mirip dengan itu ya, Hotel Orange kalau di Surabaya. Itu kan Oh terkenal ya. dengan yang bendera Belanda dirobek. Ya, betul. Nah, kantor ledeng ini Hotel Orange-nya Palembang. Oh, oke. Berarti itu sangat historis sekali, Kak, ya. Sangat, sangat historis, sangat historis. Nah, Nah, Kak, oke, jadi jadi ya, sorry, jadi gimana, Kak? oke, jadi saat Indonesia merdeka, Hmm. kantor ledeng itu kemudian kan perusahaan daerah air minum kan sudah punya kantor sendiri ya di Rambutan ya, Jalan Rambutan. Nah, lalu kantor wali kota dijadikan kantor wali kota Kota Palembang, pusat pemerintahan Kota Palembang itu sejak tahun 1963 kalau nggak salah sampai Oh, oke. sekarang. Oke, jadi kantor itu difungsikan sebagai kantor pemerintah sejak tahun 63 gitu, Kak, ya, kantor ledeng itu, Iya, Kak, ya. sejak tahun 63 Oke, sampai berarti, sekarang. berarti sebelum tahun 63 kantor itu pure digunakan untuk pengelolaan air minum gitu ya, Kak, ya. Air minum. Iya. Dan saat zaman Jepang, zaman Belanda ya kantor gubernurnya Belanda dan Jepang. Oh, jadi kantor ledeng itu selain kantor ledeng juga sebagai kantor pemerintahnya pihak Belanda dan Iya, Jepang gitu ya, Kak, ya. iya, iya betul. Wah, gitu. Berarti itu Memang historis banget. Ah, didesain seperti itu sama arsiteknya. oh, gitu. Iya, 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 baru tahu, Kak. Itu di kan tahun 2028. Kira-kira berapa tahun, Kak, dulu, Kak, pembangunannya? 3 tahun. Oh, sekitar. Kantor ledeng itu selesai 1931. Oh, selesai tahun 1991. Oke. Oke, Yang baik. fantastis itu biayanya loh. Oh, Biayanya tuh fantastis. Menurut literatur itu waktu itu Belanda itu menghabiskan sekitar ya di analogin ya di konversiin sekitar sama dengan 1 ton emas biayanya. 1 ton emas. Iya. Jadi bangunan bersejarah dibangun dengan biaya 1 ton emas. Karena memang arsitekturnya itu sangat sempurna, sangat sempurna. Oh, Uh, Coba bisa dilihat deh kalau misalnya jalan-jalan ke sana itu bagian dalamnya itu walaupun dia kan modelnya kan kubik ya, hmm. petak segi empat begitu, tapi di dalam itu dingin karena semua pakai batu alam. Oke, semua pakai batu alam. Ya, Kak, ini Kak ada nanya ini, Kak. Dari Mas Agus Halim, boleh tidak main dan masuk ke kantor wali kota untuk tujuan foto atau prawedding? Boleh nggak, Kak? Itu ada yang nanya, Kak. Waduh, itu kayaknya bagian humas Pemko Palembang yang bisa jawab ya. Ya, Kak, ya. Oke. Uh, Mungkin dihubungin aja ke bagian humasnya ya. Oke, oke, ya. Mudah-mudahan setelah ini ada bagian humas yang nonton kali, Kak, ya. Oke, Kak, ini udah ada yang nanya nih, Kak. Apa dari siapa nih tadi? Nah, dari apa nih? Sewet Nyai. Nah, Sewetnya Nyai. Oke, Sewet Nyai nanya, apa benar nak dijual? Nah, gimana itu, Kak? Mungkin kayaknya udah langsung ngebahas masalah dari Sewet. Ya, jadi ini memang jadi polemik sekarang. Jadi sejauh yang saya ikutin beritanya, Hmm, itu pemerintah Kota Palembang ini mau memindahkan kantor perkantoran mereka ke Keramasan, Kertapati. oke. Jadi mau pindah ke sana untuk dibangun perkantoran terpadu. Hmm, Nah kan untuk membangun kantor yang baru kan butuh biaya ya. oke. Nah, biaya itu, tapi kan sekarang kas kota sedang defisit. Nah, karena Hmm, itulah jadi pemerintah kota berwacana untuk menjual beberapa aset Pemko Palembang ini, salah satunya ya kantor ledeng ini. oh, Nah, dijual itu maksudnya itu pengelolaannya
yang saya lihat sih skema yang dipakai itu sistem BOT, Build, Operate, Transfer, atau mungkin bahasa hukumnya itu BGS ya, bangun guna serah. Oke. Nah, itu gimana Jadi Kak? Nanya enggak kali kan? Yang nggak paham gitu, maksudnya gimana itu? jadi itu memang sistem yang biasa sih. Memang banyak di pemerintahan kota se-Indonesia itu banyak yang menggunakan sistem itu pakai BOT ini. Jadi maksudnya biasanya pemerintah kota itu punya lahan, nah nanti swasta diundang, investor diundang untuk membangun di atas lahan itu. Oh gitu kan? Nah, jadi membangun itu tapi kemudian diberi kewenangan buat pengelolaan selama jangka waktu tertentu. Biasanya sih 30 tahun biasanya. Oh berarti masih dijual di sini bangunan ini mau diserahkan ke pihak lain untuk dikelola selama 30 tahun gitu kan? Biasanya 30 tahun. Nah, tapi 30 tahun itu nanti bisa diperpanjang, bisa juga dibalikin lagi ke Pemda, ke pemerintah yang pemilik aset. Oke. Nah, pertanyaan Kak, berarti itu nggak dijual ya kayak tanda kutip ya? Berarti itu pengelolaannya diserahkan Ya, dijual. Tetapi masalahnya itu adalah yang sering terjadi saat aset itu sudah selesai dikelola oleh swasta, itu sudah aset itu sudah berantakan saat diserahkan kembali, sudah berantakan. Jadi makanya salah satu contohnya itu Pasar Cindi. Pasar Cindi itu salah satu contoh. Oke. Oh ya. Kalau Pasar Cindi itu jadi mungkin nggak bisa di-sharing ke teman-teman yang mungkin belum tahu Kak? Pasar Cindi itu kalau nggak salah juga BOT sih, cuman ya itu di tengah jalan ternyata ada masalah sehingga investornya lah nggak tahu ya, saya nggak tahu, belum confirm sih, tapi nggak dilanjutin kan kayaknya ya, dan jadi sorotan juga itu karena Pasar Cindi itu juga salah satu aset sejarah. Oh. Bangunan lama kan Pasar Cindi itu. Gitu. Oh jadi ditakutkan kalau misalnya pihak swasta yang menjual itu justru kelestarian bangunan itu sendiri itu dikhawatirkan akan berubah, akan diubah-ubah, diutak-atik. Nah karena itu kebanyakan pemerintah kota di Indonesia itu biasanya memakai sistem ini tidak untuk aset bersejarah, tetapi aset berupa tanah gitu loh. Karena kalau tanah kan terserah aja ya, mau dibangun mall, mau dibangun pasar, nggak ada yang mau dijaga gitu. Nah, tapi kalau kantor ledeng ini kan aset sejarah ya masalahnya kan. Oke. Iya juga sih Kak ya. Berarti ya logika aja ya Kak ya. Misalnya Badak yang nyewa kantor wali kota itu ya Kak ya. Kan kita udah bangun ke pemerintah ya. Terserah Badak dong isinya mau diapain, bener nggak Kak? Iya, terserah kan dia sudah bayar. Iya betul ya. Kan dia sudah bayar. Dan yang jelas namanya pengusaha pasti pengen untung sebanyak-banyaknya dong. Iya betul. Sejauh ini yang sudah banyak investor sih sepertinya akan dibangun investor itu hotel dan bank sih. Oh, ini Kak, ada yang WA Badar Kak tentang salah satu historisnya kantor wali kota Kak. Jadi di sini dia bilang, yai kami dulu Mas Agus Hasan ditembak Belanda di pucuk kantor ledeng ini karena merobek bendera Belanda supaya bendera merah putih Indonesia bisa berkibar. Ini nak dijual baik gedungnya. Coba. Oke, berarti kantor ini benar-benar bersejarah loh ya Kak ya. Dan ini nggak nggak ada yang mengekspos ya Kak cerita ini Kak ya. Kenapa? Maaf, tadi sinyalnya terganggu. Kenapa? Jadi ini gini, ada komen dari adik WA Badar, Japri, dia bilang gini Kak, yai kami dulu Mas Agus Hasan ditembak Belanda di pucuk kantor ledeng karena merobek bendera Belanda supaya bendera merah putih Indonesia bisa berkibar. Oh ini berarti kayak kejadian gitu ya Kak ya? Iya, memang itu pasti akan sangat fenomenal ya. Karena kan bayangin lah waktu itu kondisinya kemerdekaan, pasti pemuda-pemuda Palembang kan sangat seneng ya. Nah, jadi pasti banyak kisah-kisah yang belum terekspos sih memang pada saat itu. Oh,
Gila. Berarti ini bangunnya bersejarah sekali, ya, sangat disayangkan sekali kak kalau sampai dijual gitu Sangat kayak. sangat bersejarah, sangat bersejarah. Makanya banyak sekali penolakan. Mungkin kalau kantor-kantor lain atau lahan mungkin nggak terlalu peduli lah ya, tapi kalau ini kantor ledeng tuh memang benar-benar bersejarah sehingga banyak sekali penolakan yang menolak dan meminta supaya kantor ledeng ini tetap milik dan di bawah pemerintah gitu. Ya harusnya ini sih kalau menurut undang, jadi gini ya, Ci, coba cari tahu tentang undang-undang, cara hukumnya, tentang hukum cagar budaya. Jadi di sini dijelasin kak, eh, bentar. Sabar ya viewer ya, sabar ya. Nah, jadi cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya di darat ataupun di air. Karena memiliki nilai penting bagi sejarah, pengetahuan, pendidikan agama, kebudayaan, dan proses penangkapan. Berarti seharusnya daripada kantor wali kota yang dijual, mungkin langkah bagusnya kalau dijadiin cagar budaya, betul nggak Kak Indri? Ya, sayangnya di Palembang itu kantor wali kota belum termasuk cagar budaya. Itu masalahnya dan banyak disayangkan. Oh, jadi kantor wali Jadi kota itu. tidak, jadi belum bisa pakai undang-undang cagar budaya. Oh, gitu. Waduh. Jadi belum bisa pakai itu karena nggak ngerti juga kenapa ada bangunan bersejarah seperti itu tapi belum terdaftar sebagai cagar budaya. Kalau di Palembang itu yang terdaftar sebagai cagar budaya baru Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Kalau Oh, kantor Ledeng setahu saya belum. kalau kantor lain belum ya? Kantor Ledeng belum. Jadi memang karena itulah kita mengharap lah ya supaya lebih peduli stakeholders yang ada di Palembang, Dewan, ada juga dari penggiat budaya juga bisa lebih peduli karena Palembang itu kan kota tua ya, kota tertua malah di Indonesia. Iya, kota tua di Indonesia malah ya, 1000. Iya, di Indonesia. Bahkan Malaka itu kota tertua di Malaysia itu masih lebih tua Palembang. Jadi Palembang punya banyak sekali aset sejarah, tapi yang didaftarkan menjadi cagar budaya itu masih sedikit sekali. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau misalnya belum dimasukkan ke cagar budaya, belum nggak bisa dijaga gitu loh. Kelestariannya kan agak susah karena tidak ada perangkat hukum yang melindungi. Tapi kalau misalnya sudah didaftarkan sebagai cagar budaya, seperti Museum SMB 2 ya, yang di dekat Ampera kan, dekat Ampera itu. Kalau itu sudah bangunan itu sudah dilindungi undang-undang karena sudah masuk resmi sebagai cagar budaya. Kalau kantor ledeng belum, setahu saya belum. Oh, kalau kantor itu belum kak ya? Iya. Oke. Jadi total udah berapa wali kota sih yang gunain kantor itu kak? Waduh, kurang tahu juga ya berapa wali kota ya. Dari tahun 63 aku. Dari 63 berarti udah cukup banyak ya kak ya? Udah berapa kali gonta Dari ganti? tahun 63. Udah berapa ya? Udah banyak lah ya. Tapi baru ini ada wacana mau dijual tuh baru wali kota ini. Oke. Ya, oke. Oke, mungkin teman-teman sekalian, para viewer, kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan, langsung aja ketik di komen, nanti saya bacakan pertanyaannya. Oke. Kak Indri, kira-kira Kak Indri, kantor wali kota itu sampai kayak jembatan Ampera nggak sih? Pernah berubah warna atau apa gitu? Dulu itu warnanya agak kekuningan ya, krem ya. Oh. Krem, tapi sekarang putih kan ya? Iya, sekarang putih. Oh, jadi gitu ya, nggak ada perubahan atau apa gitu? Atau mungkin pernah direnovasi? Cukup lestari sih, sampai sekarang cukup lestari. Interiornya di dalamnya juga masih asli, masih terjaga. Jadi ya kita harap ke depannya juga tetap dijaga seperti sekarang ya. Ya, karena itu tadi aset diharapkan ya dengan adanya itu sebagai aset tadi ya harus selalu terjaga gitu kayak karena sejarahnya itu kan tinggi ya. Iya, sejarahnya tinggi banget Pak. Jadi dan ada komentar dari Pak Edi Santana, beliau adalah mantan wali kota Palembang ya.
Kemarin sempat di tulisan itu kan. Oke. Kita agak susah untuk mengontrol pelestariannya ya. Kak, mungkin gini sih Kak, mungkin pertanyaan orang itu apa saja sih hal yang ditakutkan kalau memang sampai itu dikelola swasta ya? Mungkin yang kayak kata Kakak tadi kan, ditakutkan itu jadi nggak dikelola dengan baik dan lain-lain gitu kan. Dan selain itu apa lagi Kak? Apakah mungkin bangunan itu bisa dihancurkan oleh kalau bisa kita sewakan ke swasta gitu? Sebenarnya sih bisa diatur saat uh, skema perjanjian BOT-nya. Oke. Jadi kalau misalnya saat BOT itu dibuat semacam Memorandum of Understanding ya, MOU yang jelas dengan pasal-pasal yang mengikat jika ada bagian-bagian tertentu dari kantor ledeng, bangunan asli tidak boleh sama sekali dirubah, hanya boleh menambah misalnya ya, kalau misalnya mau dibuat hotel lah ya gitu. Tapi bangunan asli nggak boleh dirubah. Mungkin itu bisa dilakukan sih, bisa dilaksanakan, tapi harus ada sanksi. Kalau itu dilanggar, harus ada yang bertanggung jawab. Nah, tapi kan masalahnya tuh yang sering terjadi saat BOT itu selesai 30 tahun, wali kota sudah berganti berapa kali. Iya betul. Kalau misalnya itu masing-masing 2 periode aja itu berarti 3 kali ganti wali kota ya Kak ya? Iya, bisa 3 kali atau 4 kali mungkin ya. Iya, 3 atau 4 kali. Mungkin kayak bisa berganti ya. Terus Ya, bisa ya. Tapi kan 30 tahun itu kan waktu yang panjang. Iya betul. Dan riskan sih. Memang riskan dan dikhawatirkan, dan yang banyak terjadi itu saat sudah 30 tahun itu ya bentuknya juga sudah udah dirubah-rubah gitu. Itu yang dikhawatirkan. Karena jangkanya panjang kan. Jangkanya panjang. Oke. Jadi tokoh budaya dan tokoh-tokoh ini apa reaksi berbagai macam tokoh lah Kak terkait dengan wacana ini Kak? Selain tadi ada dari Pak Disantana, mantan wali kota Palembang, ada nggak tokoh-tokoh lain yang bereaksi atas hal ini? Oh ada anggota DPRD Sumsel Pak Saiful Fadli itu juga menolak keras. Beliau menolak keras karena beliau sudah berkaca ya pada kasus Pasar Cinde, karena kayaknya udah hancur kan itu ya, Pasar Cinde sayang sekali. Jadi beliau juga menolak keras dan berharap pemerintah kota kalau masalah defisit dana untuk lebih kreatif mencari dana, jadi tidak dengan menjual aset. Oh oke. Nggak ada. Kenapa? Kalau tokoh nasional lagi bereaksi juga kah atau enggak? Kemarin saya sempat minta statement dari Tanto Yahya. Tanto Yahya kan juga putra Sumsel ya, dari daerah Sumatera Selatan kan. Itu besar New Zealand ya? Kenapa? Pak Tanto besar New Zealand ya? Ya, Pak Tanto Yahya sekarang New Zealand ya, di Dubes Indonesia untuk Selandia Baru. Beliau cuma berpesan kalau kantor ledeng ini adalah milik warga Palembang, semua warga Palembang. Jadi beliau setuju saja jika memang kantor ledeng Palembang ini akan dialihfungsikan menjadi hotel atau apa gitu. Tapi benar-benar dijaga untuk tidak dirubah-rubah bentuknya dan dijaga nilai historisnya. Jadi itu harus dalam bentuk yang transparan. Apapun yang dilakukan, langkah yang diambil oleh Pemko Palembang harus dilakukan secara transparan dan semua warga Palembang harus tahu apa yang terjadi dengan kantor ledeng. Beliau memesankan. Ya, pertanyaannya siapa yang berani menjamin itu ya Kak ya? Oh itu masalahnya, siapa yang menjamin dan
ya 30 tahun tuh waktu yang panjang ya soalnya ya. Oke. Terus ini, oh ini udah ada beberapa sih komen ini. Dulu rumah Bari di belakang kantor ledeng itu saja hilang tanpa bekas loh. Ada rumah Bari. Ya ini ada yang komen mungkin dari AI 9582 gitu kan. Jadi mungkin dia komen mungkin Kak, ya mungkin ini kayaknya senior, viewer senior mungkin dia ngasih statement. Jadi ya ngasih gambaran lah Kak gitu Kak. Kantor wali kota yang aja yang dirawat itu di belakangnya ada rumah Bari sampai hilang, apalagi kalau dikelola sampai pihak swasta. Gimana lagi Nah gitu. ini, Mungkin itu kali maksudnya Kak ya. iya. Rumah Bari, ya, ya rasanya memang pernah sih. Memang ada rumah Bari itu di situ. Tapi ya itu, Palembang punya banyak sekali aset sejarah, tapi ya memang mungkin belum ini ya, belum dikelola secara maksimal. Padahal itu sayang sekali. Oke, baik-baik. Jadi sebetulnya Palembang ini kota bersejarah, banyak aset sejarah yang kita miliki, Banyak aset sayangnya sejarah, baik dan buruk. modalnya luar biasa. Modalnya Oh, luar biasa. oke Kak. Terus ini ada lagi yang komen nih. Kalau boleh sih bangunan asli yang di atas bisa kembalikan dibentuk semula. Oh iya, kalau nggak salah dikata oleh Kak Ledeng yang baru ini, di atasnya tuh direnovasi Kak kalau nggak salah ya Kak ya. Oh Ada iya, waduh. salah Kak, kalau nggak salah Kak. Ya betul 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 ya. Kalau bisa sih ya dari sorry nih dari Shaggy Solo ya betul. Ya karena ya Ada yang gitu, renovasi ya? kalau swasta yang ngelola bisa banyak perubahan yang terjadi di kantor wali kota itu ya. Oh, ya, ya nggak tahu ya. Ya, tapi siapa yang bisa jamin itu aja sih sebenarnya. Iya 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 oke. Oke kuncinya sebenarnya gini aja itu adalah bangunan sejarah. Kalau itu sampai di kalau pihak swasta, siapa yang berani ngejamin itu nggak Siapa yang akan berani ngejamin? gitu Kak ya? Tapi ngejaminnya itu harus sampai selesai ya, sampai 30 tahun kemudian ya. Apalagi BOT ini juga bisa diperpanjang. Kalau diperpanjang lebih jauh lagi tuh bisa bisa berapa puluh tahun. Kak, ada nggak sih Kak contoh BOT yang dalam case yang sama kayak kantor ledeng ini Kak di Indonesia? Kebanyakan BOT itu berupa pasar ya. Jadi BOT itu banyak, hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia juga biasanya Hmm. melakukan pembangunan dengan investor swasta tuh dalam skema ini, skema BOT ya. Tapi Hmm. kebanyakan sih kalau saya perhatiin itu memang bukan bangunan bersejarah yang harus dijaga gitu. Jadi Hmm. biasanya itu untuk bangun pasar atau terminal, pelayanan publik. Bentar lagi ada gangguan teman-teman. Kayak tadi gangguan sinyal deh Kak di sana. Iya gitu Udah, ya, putus-putus ya. iya tadi Kak, tapi udah clear kok sekarang Kak. Oke. Oke, baik. Mungkin kita kasih kesempatan dulu Kak untuk viewers. Mungkin ada yang mau ngasih komen atau mungkin mau kasih pertanyaan tentang Kak Indi. Mungkin silakan komen aja, langsung tanyakan aja. Oke, jadi, nah ini Kak, ada yang nanya Kak. Ada yang nanya, jadi langkah apa kira-kira yang harus kita lakukan supaya kantor ini tidak dijual? Nah, Kak, kira-kira masuk Palembang ya, apa kayak yang bisa kita lakukan? Ya tentunya kita kan bukan eksekutor ya, bukan eksekutif yang bisa membuat apa ya, membuat keputusan dan lain-lain. Jadi kita sebagai warga Palembang yang mencintai kota Palembang, mencintai aset sejarah kota Palembang, mungkin dari pendapat Kak Indri itu apa yang nggak bisa kita lakukan? Kak? Biar kantor ini tidak dijual, Kak. Pertama, warga Palembang tuh kan pemiliknya kantor ledeng ya, dan Uh, sarana buat menyuarakan kan banyak sekali. Misalnya media, media bisa hmm, digunakan
ya seperti ini juga salah satu cara menyalurkan aspirasi masyarakat kan, dengan event-event seperti ini. Bisa juga lewat media. Tapi kalau menurut saya yang paling pas itu ya ke wakil rakyat. Karena mereka wakil rakyat itu kan memang yang wakilnya rakyat ya. Jadi dewan lah yang seharusnya berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada eksekutif. Oke, baik. Ya, jadi ini agak intinya gini Kak, ada juga nih dari grup WA Badan, ya mereka minta intinya seluruh warga Kota Palembang itu harus bersatu lah untuk menjaga aset ini agar tidak dijual gitu Kak. Iya, iya, benar, harus ya kalau bukan warga Palembang yang jaga siapa lagi? Oke, jadi Kak kita bisa coba dorong. Jadi pertama itu lah sosial media Kak ya, bisa kita lakuin. Ya, Terus bisa apa lagi tadi Kak? biasa ya. Sosial media, bisa lewat media massa, TV, radio, koran. Oke. Terus juga, tapi yang saluran yang seharusnya ya ke anggota dewan ya, wakil rakyat kan. Oke. Mungkin ini kali kayak misalnya ada mungkin nih para viewers yang mungkin punya organisasi atau apa mungkin bisa langsung mengajukan keberatan. Betul. Oke. Untuk mengajukan bahwa kami sebagai warga Kota Palembang itu keberatan dengan wacana tentang akan dijualnya atau ya dijual atau dilelang pengelolaan kantor wali kota itu mungkin ya. Iya, dan terutama lembaga-lembaga budaya ya. Budaya, Palembang kan punya banyak sekali kan lembaga-lembaga budaya, lembaga adat itu bisa jadi wadah lah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat pada pemerintah kota ya. Oke. Iya sih, sebenarnya itu tadi. Kalau misalnya contoh di tempat lain aja itu justru, ya kan berarti kan BOT ini kan tidak hanya di Kota Palembang ya, udah banyak yang lain. Banyak, iya banyak, itu biasa sih. Ya, gitu. Ya. Masa kita di Palembang tuh bangun bersejarah kok mau kita BOT kan itu ya kan bahasa. Iya, itu memang gariskan ya, gariskan. Karena gariskan, karena biasanya itu bangunan yang tidak bersejarah kayak terminal, pasar begitu biasanya. Ini memang agak riskan kalau bangunan bersejarah, tapi kita nggak tahu kan apa pertimbangan pemerintah kota. Kita ikutin saja, karena ini juga masih wacana kan, belum final, masih wacana. Justru karena masih wacana Kak, kita harus berkeras kan, kalau udah final susah juga diubah. Final percuma ya. Iya betul ya. Oke, mari warga Kota Palembang, jika ada mencintai Kota Palembang, ayo kita suarakan jangan sampai kata wali kota. Iya, suarakan, betul. Oke. Kak, ada pertanyaan tuh. Apa Kak? Ada pertanyaan dari Zuber Angkasa. Oke, boleh. Silakan Zuber. Kan sudah menjadi cagar budaya gitu. Nah, mungkin Kak, mungkin si Zuber ini belum. Oh, belum ya? Khusus kantor wali kota, kantor wali kota ya? Memang sebagai cagar budaya. Oke. Oh, hasil sejarah tapi belum tercatat sebagai cagar budaya. Nah, mungkin bisa kita usahakan sebagai cagar budaya kali Kak, biar nggak bisa dijual Kak. Biar seharusnya. Seharusnya harus diperjuangkan itu, harus didaftarkan sebagai benda cagar budaya sehingga kelestariannya dijamin oleh undang-undang. Ini karena memang belum masuk ya, belum masuk cagar budaya masalah. Oke, jadi Zubir Angkasa jadi udah dikonfirmasi tadi sama Kak Indri bahwa memang udah beberapa tempat di Palembang ini yang udah dimasukkan sebagai cagar budaya, namun sayangnya khusus kantor ledeng sendiri itu belum didaftarkan. Dengan ada pembahasan kita, mungkin setelah ini Kak, mungkin ada pembahasan lain kali Kak ya, yang lebih intens mungkin kayak lebih bersinggungan dan lain-lain. Boleh. Memang harus di ini ya,
effortnya harus lebih banyak lah ya. Oke, Sayang oke. soalnya. Iya, betul, Kak. Karena kita Palembang itu punya banyak sekali aset yang sudah warisan dari nenek moyang kita, walaupun ya penjajah ya, tapi kan juga kota tua itu kan jadi aset sejarah, aset wisata yang luar biasa kan. Iya, betul. Singapura itu nggak punya apa-apa loh Singapura itu. Singapura itu hanya, jadi karena itu mereka bangun baru semuanya. Dan bisa bisa jadi kota wisata yang luar biasa lah. Palembang sudah punya banyak, kenapa nggak dikemas ya? Iya, Kenapa nggak benar. diperhatiin gitu? Di Singapura itu padahal cuma ada bangunan doang ya, Kak ya? Bangunan modern Iya, aja. Singapura itu coba Gitu deh ya? lihat patung Merlion itu kecil kan, patung Merlion sama Iya. di IO Singapura itu kan buatan semua kan, karena mereka tidak punya aset budaya seperti Palembang. Nah, kita Palembang yang punya aset begitu banyak, harusnya jangan jangan dicuekin lah gitu. Harusnya dikemas lah jadi wisata. Apalagi kota kota tertua kan di Indonesia malah ya, kota tertua. Jadi masa kalah sama Jogja lah. Iya. Jadi untuk wong Palembang daripada kalian jauh-jauh ke Singapura nggak foto di depan patung Merlion atau Mending Merlion. Pak Belido. Mending Nah, Pak mending Belido. mending di patung nggak beli dah benar itu, Kak ya. Oke, Kak. Iya. Karena memang Merlion tuh nggak rasional. Nggak ada Iya, singa ngeluarin air kan. Tapi kalau iya. Wak Belido ngeluarin air tuh rasional. Iya, betul, Kak. Nggak ada sih Kak buntu duyung, Kak. Ini oke, ini dari AY mengatakan PZMMPD menolak adanya rencana penjualan aset Kota Palembang seperti Kantor Ledeng, Museum Tekstil dan lain-lain. Oke, sepakat. Yang kedua, nah, kira-kira tuh ngapo belum jadi cagar budaya. Nah, ngapo Kak belum jadi cagar budaya, Kak? Nggak tahu. Oh Nggak ya. tahu ya. Harus dikejar lah, harus dikejar itu harus diperjuangkan lah ya, terutama lewat dewan ya, terutama lewat dewan wakil rakyat. Hmm. Ya oke ya semoga mungkin setelah ini mungkin dari yang PZMMP dari mungkin bisa mengajukan audiensi ke anggota dewan gitu ya untuk menyuarakan Iya bahwa betul betul. Nah, kalau nggak salah komisi E ya itu, kalau soal budaya, aset budaya. Kalau nggak salah komisi E. Cuman nanti ini aja di confirm lagi. Kalau menurut saya yang paling bagus memang lewat ini ya, lewat dewan, lewat DPRD Palembang. oke oke ya semoga setelah ini mungkin yang nonton anggota dewan dari nonton ya bisa menyuarakan lah gitu ya. Oke baik. Yang lain kalau ada yang ingin bertanyakan silakan. Kak Indri, kapan terakhir kali ke Palembang Kak? Kapan ya? 2 bulan yang lalu. Oh 2 bulan yang lalu ya. Gitu. Gimana pendapat kakak tentang kota Palembang saat ini Kak? Ya maju lah ya, jauh lah, karena udah ada MRT, terus macetnya juga sudah berkurang ya. Oh macam ya. Karena PPKM. Oh iya benar-benar karena PPKM. Sudah itu karena Iya. ini, karena sekarang jembatannya sudah banyak. Oh ya kan gimana juga udah Kalau banyak ya. dulu, jembatan sudah banyak. Dan kalau dulu kan jembatan Musi berapa itu yang di Pelaju? Musi Jembatan 4, Musi 4 ya. ya. Nah, itu sebelum ada Musi 4 itu kan Ampera itu aduh macet banget itu di Ampera. Tapi sekarang sudah longgar ya. Sunsetnya bagus lah di Ampera. Iya, kalau sebenarnya gini ya, kayak ya, padahal juga sih belum pernah sih pergi ke sana. Cuma kalau pada pikir-pikir, berdasarkan riset lewat internet, TV dan lain-lain, sebetulnya gitu. Geografis atau ya geografis lah, mungkin anak geografis kalau pada salah ngomong mohon maaf ya. Itu kayak kota London loh kak, kota yang dibelah dengan sungai, penuh dengan jembatan, terus banyak juga bangunan tradisional gitu. Itu sebenarnya itu daya tarik banget ya kak ya. Maksudnya di negara lain? Ya jadi menurut Badar, Palembang ini landscape itu kayak kota London nggak? Bener nggak sih? London ya?
Inggris ya, yang kotanya dibelah dengan sungai, penuh dengan bangunan tradisional, gitu kan Kak, udah banyak jembatan juga, itu kan jadi menarik Kak, kita promosinya di kota wisata. Palembang ini bisa kayak gitu ya Kak ya. Kalau di Inggris ada bangunan tuanya itu Big Ben, kita ada kantor ledeng gitu kayak mungkin Kak. Ya kalau sebenarnya kalau Palembang kan lebih sering kan disebut Venice ya, East Venice ya, Venesia dari timur, gitu. Karena ada Oke. apa? Ada sungai. Ah, Tapi kalau menurut saya sih Palembang ini lebih Malaka Malaysia. Itu sangat mirip. oke oke. Ini ada Karena yang, hmm, kenapa Kak? karena kalau karena kalau Venice atau London itu kan secara budaya kan agak berbeda ya, karena kan mereka Eropa, kita Melayu kan. Betul betul betul. Kalau kalau Malaka itu mirip sekali karena sama-sama Melayu Ya betul. dan juga banyak ada bentengnya. Walaupun benteng Malaka itu nggak sebesar benteng Kota Besar ya, tapi ada bentengnya juga. Cuma kalau mereka kan Portugis ya, bentengnya Malaka kan dibangun Portugis. Kalau kita kan Sultan Mahmud Badarudin yang dua yang bangun. Benteng Kota Besar itu satu-satunya benteng di Indonesia yang dibangun oleh pribumi loh. Pasti penuh dengan sejarah kita kira ya. Iya, banyak banget sejarahnya. Jadi terus Malaka juga ada wisata sungai, river cruise-nya itu juga terkenal kan itu. Jadi saya sih membayangkan seandainya Palembang sungai-sungainya bisa direvitalisasi, ada kapal wisata bisa keliling dengan apa? Dengan kapal-kapal yang bentuknya warna-warni. Kalau malam bagus. Sekarang kan juga sudah bagus ya. Sekarang kan ya Iya sudah sekarang. bagus kan. Jadi Malaka tuh mirip sama Palembang dan mereka luar biasa loh. Malaka itu hanya dengan menjual aset sejarah itu pendapatan kotanya itu satu tahun itu 69 triliun satu tahun. Itu jauh banget kalau dibanding PAD kita. Ya makanya Iya itu betul ya. padahal Malaka itu mereka hanya kecil-kecil ya, jadi mereka punya aset sejarah itu kecil-kecil, tapi Hmm, dikemas dengan menarik dan up to date ya. Jadi menarik, memang sangat menarik sehingga akhirnya kan diakui UNESCO jadi kota wisata dunia. Yes, semoga Palembang juga bisa jadi kota warisan budaya dunia selanjutnya ya. Oke. Apalagi Ini kita ada yang juga komen punya Kak, pengen dibuat dalam Zoom meeting. Oke, kalau memang nanti banyak peminat bahas ini, nanti kita akan buat Zoom meeting. Jadi para viewers kami sampaikan dulu kenapa kami buat live IG ini, karena tujuannya gini loh. milenial. Milenial, kita ingin menggugah para generasi milenial untuk memberikan informasi bahwa, hey, kantor wali kota, kantor kita mau dijual loh gitu. Ya, mungkin di kalangan generasi X, Y, yang di atas sudah tahu, tapi sebenarnya milenial belum tahu. Padahal milenial itu penting. Kenapa? 2 sampai dengan 10 tahun ke depan, nasib kota Palembang itu ada di generasi milenial. Betul ya Kak Indri ya? Betul. Nah, karena itu kita buatkan dari live IG ini dengan harapan mengetuk dan menginformasikan kepada generasi milenial bahwa ada hal yang sangat penting sedang terjadi. Dan kalau memang banyak peminat, nanti kita buat Zoom meeting-nya mungkin Kak Indri ya. Boleh. Kita bisa undang pakar sejarah, juga wakil dari pemerintah kota, supaya bisa langsung dialog ya. Nah, oke. Kalau memang banyak yang minat, nanti kita buat Kak Indri ya. Oke. Alhamdulillah ya, responnya positif loh Kak. Ini Kak, banyak yang komen Kak. Berarti jalan nggak langsung ya, meskipun nanti total kita bisa tahu lah berapa total viewersnya. Itu intinya bahwa ya udah banyak yang peduli Kak tentang kantor. Ya, ada Iya, jadi luar biasa, banyak yang peduli. iya, banyak yang baru tahu ternyata kantor wali kota itu mau dijual gitu. Maksudnya ya jual pengelolaan dan lain-lain di swasta dan lain-lain gitu. Dan ternyata banyak penyayangkan gitu kan Kak. Alhamdulillah Kak ya, tujuan kita berhasil ya Kak ya.
Tapi kalau menurut Pak Badar, bagusnya kantor wali kota itu jadi apa? Kalau kantor wali kota akan bangun baru kan ke Hmm. Kapati, nah terus kantor wali kota itu akan jadi apa bagus? Jadi apa ya? Jadi paling jadi museum Kak. Tapi gini loh, museum kita itu harus dibuat buat orang-orang tuh menarik untuk datang ke museum gitu. Iya Kalau betul. Banyak memang banyak 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 masukan tuh jadi museum sih ya. iya, kayak gini loh Kak, kayak museum di Malaysia itu kan pada pernah masuk, ya ada hal-hal yang bikin orang tuh tertarik untuk masuk gitu loh Kak. Misal nanti bangunan itu kita ubah jadi museum, tapi dalamnya kita ubah jadi kayak mall gitu Kak. Terus nanti kita buat kayak cafe juga di bagian belakangnya gitu loh Kak. Jadi orang tuh tertarik untuk gabung gitu loh Kak. Karena kalau cuma jadikan museum biasa, ya tahu sendiri lah, orang kita kan nggak suka dengan museum gitu ya Kak. Sebenarnya bukan nggak suka sih kalau saya pikir ya. Hanya tinggal museumnya itu harus dibuat menarik. Nah, Itu itu kan. aja sebenarnya. Mm-mm. Jangankan museum ya, maksudnya kadang galeri-galeri kecil aja kalau misalnya menarik, pasti akan banyak peminat kan. Iya, betul, Jadi Kak. intinya pengemasan sih, intinya pengemasan. Jadi kalau apapun museum atau yang lain itu kalau dikemasnya menarik dan pasar oriented itu kayaknya akan menarik saja sih. Nah, ini ada yang komen nih ya. Intinya, nah, Kak, ini ada yang nanya, Kak, kira-kira strategi apa untuk mempertahankan bangunan tua? Nah, yang Ya, kayak ini, itu apa, Kak, strateginya, Kak? ya memang harus ada komitmen ya, harus ada komitmen dari eh, terutama dari pemimpin ya, kepala daerah dan jajarannya, juga dari lembaga-lembaga adat, dari lembaga budaya dan anggota dewan terutama, terus warga Palembang juga harus sama-sama mencintai bangunan-bangunan dan aset bersejarah di Palembang. Karena kalau misalnya tidak ada kepedulian ya nggak jalan juga. Oke, betul. Tapi menariknya Misalnya gini kayak loh. Hmm? Apa, misalnya Kak? kayak gini, Hmm? misalnya gini, kalau kalau misalnya di Palembang sering-sering dibikin panggung atau pertunjukan Dul Muluk, itu kan Hmm? pasti peminatnya banyak kan. Iya, betul, Kak. Dul Muluk itu kan lucu-lucu kan gitu loh. Hmm. Cuman kan sampai sekarang sekarang kayaknya udah jarang banget kan ya Dul Muluk. Orang kan iya, orang kan taunya lenong dan lain-lain. Padahal Palembang juga ada ya, kayak dulu mulu, betul dan Justru wayang pun Palembang punya. ah, banyak yang nggak tahu loh Kak, Palembang tuh punya wayang. Iya, iya karena mungkin ini ya sanggar-sanggar seni termasuk seperti musik ya. Kayak kemarin itu kan saya baru nulis tentang musisi Palembang Iir Stone itu udah almarhum ya Januari kemarin wafat. Hmm? Itu almarhum itu punya satu grup musik namanya Rejung Rejung Pasirah ya kalau nggak salah. Itu grup musik itu mengcombine antara musik tradisional Palembang itu namanya Batang Hari Sembilan ya. Jadi pakai alunan gitar tunggal itu di-combine dengan biola, dengan saksofon, dengan alat musik musik terkini. Itu bagus banget itu. Nah, dan harusnya yang seperti itu tuh sering-sering diekspos ya, biar 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 dikenal gitu. Mungkin gini sih Kak, kalau menurut Mbak Deli kan boleh ditambahkan gini Kak. Jadi kan ada cerita loh soal kejadian perobekan bendera Belanda di mana Nah, di iya itu. kota, terus pahlawan-pahlawan kita yang ikut berjuang asli Palembang dan lain-lain. Itu bisa dibuat film kali Kak. Nah ini juga kebetulan nih bagus nih, ini dari Sewetnya ya. Katanya dibuat dokumenter gitu ya, betul. Betul Dokumen betul, harus ada atau dokumen, di harus ada film dokumennya. hmm, atau dibuat film perang lebih bagus gitu kan, film sejarah bener Iya, gitu. bisa. Ya, intinya harus diekspos ya. Kisah-kisah seperti itu harus dikumpulkan. Karena mungkin ceritanya itu nggak cuma satu. Pasti banyak kan.
Ya, betul. cerita-cerita lain yang mungkin sejauh ini hanya diturunkan dari kakek ke cucunya gitu kan. Nah, itu dikumpulkan dan ya harus diabadikan, misalnya bisa lewat buku atau lewat film dokumenter. Jadi bisa jadi inspirasi ya buat generasi muda. Karena bangsa yang besar tuh bangsa yang menghargai pahlawannya ya dan menghargai sejarahnya. Kalau kalau kita jadi tidak menghargai sejarah kita, kita akan tumbuh menjadi bangsa yang tidak berkarakter. Pakat Kak, 2 jempol Kak. Iya, betul gitu Kak. Jadi intinya ini sih Kak ya. Iya. Kalau Badar lihat dari beberapa komen, intinya tuh pada support. Maksudnya bukan Ini support ke bagus nih. ya, Ini usulnya bagus nih. Ini usulnya bagus nih. Ya, dokumenter yang diwajibkan anak-anak sekolah di Palembang ya, ini maksudnya bergilir nonton. Jadi biar anak-anak juga tahu ya, apalagi kalau nonton di sekolah kan jadi seneng ya karena nonton sama teman-temannya gitu. Jadi nggak cuman ini ya, nggak cuman tahu K-pop yang terjadi betul betul di Kak. daerah sendiri gitu loh. Oke. Ya masuk akal sih. Jadi mungkin gini juga sih Kak. Sejarah kita itu seharusnya pelajaran juga di sekolah itu bukan hanya tentang sejarah secara nasional, tapi sejarah di daerah sendiri itu harus dikenalkan juga. Ya, betul. Ya kan? Mungkin Kita kan selama ini sejarah lokal itu jarang terekspos karena memang tidak ada bahannya. Mungkin belum ada pihak yang menggali dan mencari kisah-kisah seperti itu untuk dibukukan sehingga bisa dibaca dari generasi ke generasi. Itu mungkin belum ada yang seperti itu. Jadi itu harus dimulai lah, harus dimulai. Oke, baik. Ya semoga lah dengan adanya live IG kita malam ini mengunggah atau menggugah atau mungkin meningkatkan rasa kepemilikan, rasa memiliki dari kota Palembang itu sendiri sebagai warga kota Palembang. Dan juga mungkin ada lagi yang lebih banyak membahas tentang ini atau mungkin membuat Zoom meeting tentang ini. Kita usahakan kalau memang bagus ya. Bagus. Ya bagus Kak ya. Oke, Kak Indri, tempo udah 1 jam, Kak Indri, kita live bareng. Kira-kira Kak Indri, closing statement dari Kak Indri itu apa Kak? Gitu. Apa ya? Saya pikir warga Palembang harus bangga ya, harus bangga dan bersyukur Palembang punya aset sejarah yang begitu banyak dan begitu bagus, nilai historisnya tinggi dan itu tidak dimiliki oleh semua kota, terutama kota-kota di Indonesia. Tidak semua kota punya aset sebanyak dan sebagus Palembang. Jadi coba mulai sama-sama kita mulai peduli, lalu mungkin kita bisa menyuarakan aspirasi melalui dewan wakil-wakil rakyat, sehingga kemudian pemerintah kota bisa mengeksekusinya gitu. Oke, baik. Ya semoga aja gitu kan, dan semoga juga pada intinya warga Palembang makin peduli dengan sejarah Palembang, makin Palembang, dan makin berkontribusi lah, kita dari ini sendiri lah berkontribusi untuk merawat dan melestarikan sejarah kota Palembang dengan mengatakan bahwa kita sebagai warga Palembang itu menolak kalau sampai dan jangan sampai kapal ledeng itu diserahkan ke pihak swasta. Sepakat ya Kak Indri ya? Ya sepakat, dan pemuda-pemuda Palembang juga harus gerak ya, maksudnya harus bergerak, harus berbuat sesuatu. Oke, baik Kak Indri, terima kasih atas waktunya. Nanti mungkin kalau ada waktu, ada yang mau meeting, Kak Indri mau ya jadi narasumber ya Kak ya? Sip, no problem. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Kak Indri. Semoga sehat dan semoga segera kembali ke kota Palembang ya Kak ya. Kalau ke kota Palembang sampai Kak ya. Oh ya pasti. Martabak Har. Oh, martabak Har ya. Oke ya. Oke Kak Indri, terima kasih kepada para viewer, terima kasih sudah menonton. Sekali lagi closing statement Kak Indri adalah intinya kita harus lebih peduli dengan sejarah kita dan berkontribusi untuk menjaga kelestarian budaya sejarah kota Palembang.
Baik, saya Bada selaku host kru kali ini. Saya ucapkan terima kasih Kak Idri. Kepada para viewers sekali terima kasih. Saya Idri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Kak Idri.